Mereka melihat dari Falcon sedang melakukan upaya power 17-an dari Chama makin mendekat bagi dan seorang Jet pun langsung dijamahi bersama dari seorang top. Bisakah berhasil beruntung? Scar L-nya langsung mereload dari seorang Chama, berhasil juga untuk sembunyi di balik rumah. Oke. Itu adalah bahasan sangat luar biasa dari Junior ya. Tapi yang luar biasa juga, gua melihat Vulcan sudah mulai tumbang satu persatu oleh Bigetron. Bigetron mendapatkan player-player Vulcan dan menyisakan East dan juga Murder. Sebelum lanjut, gue tadi tertarik dengan pembahasan where is Alex? Alex is better than Rogue. People are saying that from Nepal, I guess. Dan kita tahu bersama bahwasanya Alex memang kemarin buat story. Solusi yang terlalu mumpuni, mereka berada di area open field last man standing tersebut, dan Falcons sisa 2 pun juga masih cukup asik, dan Genfos di sisi result eliminasi berhasil. AS I8 mereka luluh lantakan sepenuhnya, dan 3 poin sudah mereka kantongi sekarang from Genfos seorang diri. Tapi ada Baskom dari Rasham, finally not Rhythm but Rasham Pro Esports sekarang. Itu dia, bahkan dari Papoy yang sedang melakukan revive karena bagian key mine pun juga ditumbangkan, namun datang ternyata dari seorang terus, tapi di elimination feed justru Bigetron di bagian depan sana yang ditumbangkan, tapi seorang Genfos mau menambahkan eliminasi lagi, maju karena bagian depan juga ditumbangkan. Lawane mendapatkan player-player dari Roy, tapi juga tersisi satu demi satu player mereka. Papoy sangat low di depan sana, pun juga seorang Alibi terus masih terus melakukan tembakan. Alibi sudah melakukan sebuah healing, 2 kawannya tidak bisa diselamatkan untuk sementara waktu. Bahkan Kimine, apakah masih bisa dilakukan revive karena tembakan dari Toast ada habisnya. Masih ada Molotov juga bisa dilempar, bahkan Sunoas juga maju ke arah bagian depan dan tidak perlu waktu lama. Lawane Esport, lihat bagaimana gemilangnya permainan dari Roy di game kali ini berpindah ke arah bagian Bigetron. Satar maju ke arah bagian depan, Ziol sedang melakukan healing, Satar dengan tembakan dan akhirnya habis oleh seorang Satar, membuat tim IHC pun tumbang di tangan Bigetron Knight, ladies and gentlemen. Yes, A1 sekarang yang disorot, mereka sedang push compound tersebut, tapi dari A1 langsung mendapatkan dari No Fear 911. Berarti asis jatuh dari Malik pun juga sudah diketahui. Ada tembakannya juga cukup masuk ke area dalam, beruntung ada boosting di situ, coba digocek ke area atas, belum bisa ternyata. Masih menunggu momen siapa yang bisa di-update, ternyata David lah dulu di area tangga, ngangong memberikan punggung ke arah Malik, dan Malik ada waktu melakukan healing karena pemain dari A1 coba melakukan revive dulu, dan Malik memberanikan diri untuk coba turun. DBS dilakukan dan 2 members yang didapatkan, dan A1 what happened di open field mereka lakukan juga defensive compound, bahkan sekarang mereka coba lakukan juga, dan ada 2 tim lain itu Bigetron Knights dan juga dari DRS yang begitu dekat. RRQ masih belum keluar dari kebuntuan. Ngerasa RRQ itu butuh seorang yang ngerti makro banget, bukan ngerti makro aja, tapi ngerti makro banget. Oke. That's why gue katakan Nerpeko sama Alan itu di barter aja. Itu RRQ kalau ada Alan Dan secara gameplay Topo gitu. Nggak di bawah vote atau aja secara gameplay, karena memang Iya. antara Limboy atau Kiki Boy kalau gua nggak salah. Itu menurut gue GG sih, itu origin seller ya. Untuk cara bermain rotat yang mereka lakukan hanya aja apa ya? Not Zoo. Yeah, not Zoo for not apa gitu kata-kata lo kemarin. Gue seneng banget, dan memang HKM kemarin performanya benar-benar naik turun hanya di match-match terakhir aja. Mereka mengganggu dari Bigetron. Lapar kali ini yang sudah tercicil HP bar yang cukup banyak, dan begitu benar Genfos menjadi pembeda selalu ada di titik yang berlawanan. Dari beberapa player yang lainnya, Satar mencoba ngeflank dengan sisi yang terbaca pastinya oleh tim DRS, mencoba memberikan cover kah karena dari seorang Genfos cukup berdekatan, karena posisi dan Genfos benar-benar kelok banget, nggak bisa bergerak, memang butuh bantuan teman-temannya untuk memberikan tembakan dulu. Dan Genfos menurut gue kurang sabar untuk membuka badan, karena memang mungkin ketrigger dengan touchdownnya Satar. Dia langsung ingin memberikan beberapa tembakan, beruntung ada Zuxi, ada Sense yang bisa diselamatkan di situ. Tapi dari Zuxi melakukan fight pun tabrak gaming terjadi, 3 player langsung terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Namun lapar, mampukah dia, dan gagal juga. DRS mengambil Genfos dengan timing yang tepat, langsung mengantisipasi. Dan mereka rata IHC 2 kali, dipercundangi mantan juara dunia. Kita berpindah karena bagian Milta. Being only team from Pakistan competing at global level. Pas tuh. Hanya dia ya sejauh ini ya dari Pakistan yang benar-benar memberikan wakil, dan cukup ini loh, apa sih bahasanya? Sering konsisten profesionalitas di Liga PL. Dan dari Swaps ketahuan boy, posisi lo dari cerita yang dibalik dari vehicle, sayang banget bermain sangat baik tadi, nge-defense dari tim Thunder Talk,
tapi rata sama Stalwart Esports. Ini Itu rada dia. heran sih. Oh, aduh, Stone tadi malah nyamperin api ya, sayangnya di akhir-akhir. Tapi memang tadi Stalwart datang sebagai third party yang begitu tepat, sementara Keymind mendapatkan Sunowas tadi. Kita lihat bagaimana Cloud Ane Esport yang berhadapan dengan Juke yang mempunyai Scar L yang keren banget. Ini Scar L PMWI by the way teman-teman semua. Juke melakukan tembakan dan adu shotgun terus menerus, ditembak dengan sangat mudah. Juke dapatkan sebuah eliminasi, sebuah trade elimination bersama dengan Cloud. Sementara Stalwart tidak hanya puas menghadapi Vampire, mereka juga meratakan Tianba dari game kita yang kelima kali ini, Junior. Game-game sebelumnya nggak kelihatan banget loh bagaimana permainan yang cantik dari dia. Tetap gocek-gocek, tapi lihat dulu dari Bigetron. Finally dapetin poin ke arah sama tim Indonesia yang lain. Namun jangan sampai terburu-buru untuk ngelakuin looting karena Roy juga masih atraktif dengan Tuske-nya juga. Tuske juga nggak kaling-kaling coy untuk melakukan fight ataupun power. Tapi dari Juke masih menyiapkan diri. Ngangong. Finally Genfos perlahan berhasil melihat angle yang terbuka. Dan Juke, gue nggak tahu dia ngelek atau gimana. Dan mestinya dia tidak sesembarangan itu ketika Bigetron meratakan Cloud. Itu dia, dan kita berbicara Genfos lagi-lagi ya, pembeda, beda sendiri. Dua kata yang mungkin bisa kita katakan kepada seorang Genfos, memisah dari kawan-kawan untuk mendapatkan satu buah hasil. Cari dan King, akankah dia masuk ke perairan? Ingat update terbaru 3.4, ketika lu di bagian air dulu nggak bisa ketembak, sekarang peluru itu tembus teman-teman semua. Asalkan terlihat orang di sana, bisa saja tereliminasi. Sementara Bigetron mendapatkan satu player dari D plus Kia, bahkan dua. Bigetron ini momentum bagi mereka mencari chip, dan satu player terakhir ditabrak begitu saja. D plus Kia menyisakan satu orang, dan Bigetron Knight bisa saja mendapatkan kemenangan di fight kali ini. Dicari, ayo Osal, mau kemana kamu Osal? Turun ke bawah kamu Osal. Dari Bukit Kentang terpantau di sana akankah ditembak? Tapi sepertinya mendengar adanya pergerakan tim lain yaitu Falcon, membuat Bigetron tidak terlalu nekat Junior untuk Oh, no. Loh, Falconnya turun. Waduh, untuk memberanikan diri banget untuk touchdown di depan mata dari seorang Duxi. Langsung coba dieksekusi dan belum ada spiral yang dilakukan di arah dan seorang Is. Tapi tercicil setitik lagi. Tapi Duxi jangan overpick. Masih ada Falcon yang lainnya yang bisa melakukan refract juga ke arah mereka dari tim Bigetron Red Knights. Balik lagi. Nggak pakai red ya. Bigetron Knights saja. Dan Mon plus Kia sudah selesai Eldoji. Sudah di hashtag yang ke-12. 2 Elims. Ini yang dimana gue selalu menginisiasikan pemain-pemain Bigetron itu satu vision. Ketika satu vision sebenarnya kerja sama mereka itu bagus. Yang menjadi masalah adalah vision mereka dua player ada yang berbeda. Sehingga pembagiannya itu agak kebingungan untuk melakukan eksekusi. That's why gue selalu mengatakan Alan dan juga Genfos gak bisa berbarengan. Tapi ketika mereka ada press, ada lagi ya, sulit untuk coba mereka keluar, disitulah baru gameplay real mereka keluar. Dan kali ini mungkin sudah bosan dengan tusun ataupun gameplay yang nothing, dan kali ini mereka fokus ke arah satu titik yang sama, ke arah Falcon. Semuanya mengincar, memberikan assist satu sama lain, dan ini yang harusnya memang mereka lakukan dari tim Bigetron Knights. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari para Knight, dari para warrior, dari tim Bigetron. Masih melakukan sebuah penjagaan Falcon loh, yang mereka potong 2 tumbang, 7 eliminasi sudah dibukukan. Dan kalau gue boleh melanjutkan, memang vision dari Satar dan Genfos agak berbeda dalam masalah kepemimpinan ya. Tapi benar saja ketika mereka dipasrahkan kepada sebuah keadaan, mereka yang paling matang secara mentality. Dan menurut gue sekarang sudah ada nakoda dari Satar, dan Genfos punya kemampuan untuk melakukan sebuah pemotongan dari titik-titik yang tidak terduga-duga. Kita lihat tadi konteks di bagian Rozok, Genfos bisa melakukan itu. Satar juga baik untuk mengomandoi dua lainnya, dan ini akan menjadi sebuah gameplay yang baik kalau mereka bisa meratakan lawan di bawah mereka, yaitu pilihan produser kita. Oh bukan, gue kira itu dapat tapi A1 ternyata. Kalau bisa mereka masuk ke titik itu akan cukup enak karena Bigetron punya sebuah track record bermain di titik tersebut dengan cukup baik. Dan Falcon satu persatu tumbang lagi, Bigetron sudah mendapatkan eliminasi yang ke-9 Junior. Oke, dan ya dari tim Bigetron bermain sangat agresif sekali. Semua di absensi 1-1, please. Jangan ada perbedaan ke arah tim Alter Ego kali ini yang bakal menjadi gatekeeper mereka di area atas. Dan akhirnya mereka tarik mundur dulu, screening perlahan, santai dulu, satu. Dan dari Alter Ego sangat amat tepat memang penjagaan mereka untuk ke area outer terlebih dahulu. Ketika nanti mereka untuk fokus ke arah depan lebih berat lagi. Sedangkan tiran yang mereka amankan juga sekarang cukup banyak untuk menutup angle dari area lini depan. Dan Alter Ego masih terus berfokus ke arah satu power dari tim Bigetron.
Tapi Bigetron Nah, kan? touchdown ke arah tim dari A1 yang lebih memilih untuk dari compound. Terabsensi 1-1 bahkan. Granatnya membawa 3 poin Bigetron rata. Wah, rata ternyata. Rata. Itu yang gue bilang, kompon tersebut memang harus diambil sama Bigetron. Ternyata ada Hura juga kawan-kawan yang mengganggu dari pergerakan A1. Kumpul ke for MV, Dox kembali agak sedikit sembrono tapi bukan dari face claim. Laparlah yang tiba-tiba saja P14 yang menjatuhkan mereka. Berarti ada vision dari Bigetron bisa melihat ataupun bisa ngerusuin ke arah mereka. Waduh. Kencangnya kekuatan aim power di cross kill benar-benar hebat banget. Bermain kurang apa ya, apes juga bisa dikatakan karena mereka tidak melakukan reset dari Harami Bro. Namun fight akan berlanjut dari Bigetron dan juga 4MV. Kita lihat bagaimana empower dari Bigetron bisakah mengalahkan dari 3 pemain 4MV yang bisa dikatakan 90% kalau udah di jarak paling dekat. Tapi kemarin 4MV pun bisa dikalahkan oleh Point Donkey. Ini yang menarik dari 4MV. Mereka tahu mereka harus menyusupi dulu sisi-sisi untuk menjadi hide and seek. Dan menariknya adalah lagi dari 4MV, mereka tahu tidak worth kalau mereka melakukan fight seperti ini. Jadi harus melakukan setup, harus melakukan reset. Ini yang dikatakan level internasional. 4MV benar-benar harus kita contoh guys. Bagaimana mereka tidak terlalu terburu-buru, namun begitu pun lapar. Sudah ada kelihatan dan Satar ke arah Baron. Melakukan refract dan akhirnya keadaan dengan seperti tidak punya chance arah reputasi Satar berhasil tidak terbendung vision mereka dari 4MV dan akhirnya misalkan efek seorang Disney tapi jangan sampai diremehkan, namun berhasil dicicil terus-menerus. Let's go! Bigetron melahap utuh ke arah 4MV, luar biasa. Gini dong, Bigetron Knight tidak ragu, tidak takut ngambil posibilitas untuk melakukan fight di bagian pertengahan dari permainan. Apalagi tadi yang mereka lakukan dari swing atau no mercy tadi ya. No Merpeko. Oh, no mercy-nya ya. Snap dan juga no mercy. Ternyata tiba-tiba saja memberikan tembakan terus ke dalam dari ASI-8 sehingga disengage. Mereka tarik mundur untuk menutup vision dari tim RRQ. Ya itu seru sekali sih permainan dari bagian kanan ya untuk masuk ke dalam zona. Tapi kembali lagi, apa yang dilakukan oleh RRQ adalah menjadi objektivitas agar tidak terbackstab. Dan ada pundi-pundi eliminasi yang mereka bisa kumpulkan. Tapi berpindah ke arah, ini akan seru sekali. Bigetron dan Alliance. Nate dilempar menuju Toji atau seorang Tarik Look. Nate the Minute dilempar lagi, hati-hati, tidak terkena siapapun, baru akhirnya splash damage dari seorang Genfos mengusir Toji dan Kasim untuk tidak bisa mendekat ke arah pertahanan dari Bigetron. Bisa gue katakan, pertahanan dari Bigetron Knight sekarang begitu dikdaya karena dia punya high ground, dia punya rumah hijau juga, dan zona biasanya akan menuju ke arah bagian kanan atau ke tengah sekalian. Jadi masih sangat menguntungkan bagi Bigetron untuk stage kelima nanti, biasanya ya, bukan pasti. Tapi kita lihat nanti, karena ASI 8 udah mulai masuk, akan terpantau dari seorang Kasim menggunakan AUG. Tajam sekali Kasim. Dapatkan satu player IQQ yang tentu tidak akan ada revive yang bisa dilakukan karena kawannya jauh di bagian kanan, bahkan masih ada di dalam blue zone. Kiranya bagaimana dari Alliance sekarang, tim RRQ coba menghindari tembakan yang dilakukan dari seorang Toji ataupun Adik Luke. Dan terpampang terus-menerus memang kalau masalah tim Alliance Toji, tapi tidak, ternyata Sancir. Lagi Sancir ke arah Snape. RRQ apes kembali. Mereka melakukan rotasi terbuka sekali dari arah dua tim yang berbeda. Dan Bigetron kali ini Satar, jangan sampai kena dan digocek-gocek di situ. Bisa dilakukan penyelamatan dan Sleepy masih apes ke arah Bigetron. Dan Bigetron harusnya melakukan upaya perlawanan yang cukup kuat ke arah mereka karena Killer YT agak jauh dari jangkauan sisi area low ground. At least ada cicilan HP bar yang bisa mengarah ke mereka. Namun dari Giante sebelah kanan, dua kanan, dua kiri nampaknya untuk membingungkan vision dari pemain-pemain Bigetron untuk melakukan upaya eksekusi ke arah DRS. Tapi tiba-tiba saja backstep datang Assassin, Toji dan juga Kasim mendapatkan Killer YT. Sleepy langsung berpindah angle ke area belakang dan begitu pencaman dan juga X. Mereka tahu bukan Bigetron lagi yang harus mereka lock, namun Bigetron ingin mengambil kesempatan tersebut, melihat ke area sebelah kanan. Let's go. Akan bisa mendapatkan satu pemain tersebut dan sudah ada tembakan dari seorang Zukti dan juga Genfos dan lapar. Coba lebih berani maju lagi. Mana sorotannya ke Bigetron Pak Produser, dan langsung lapar. S12 kayaknya takedown dari seorang Kasim. Akan Toji aja, tapi Toji tidak ingin ke Bigetron. Mereka tahu di sana lebih kuat karena pemain-pemain dari DRS sudah berkurang kuantitasnya. Toji memberanikan diri, pede dengan molotov yang dilemparkan, berharap cicilan ada dilakukan, tapi DBS-nya berhasil menyicil dan seorang Sleepy
Oh my god, Stevie kalau berani melawan Toji seorang diri dan keluar dari asap tersebut. Belum selesai upaya revive dan Bigetron tiba-tiba saja datang di atas menggembur Toji. Gue yakin rata dengan kuantitas yang ada sekarang. Dan Toji udah cicil, bahkan dilindas-lindas di situ oleh lapar. Waduh, waduh, Dua waduh. lagi Eldogi. Itu dia, Bigetron seperti panas sekali. Bahkan tidak hanya Alliance, DRS dari Real Soldier betul-betul diratakan. 8 eliminasi sudah tercipta. Ngepurkah Bigetron di hari pertama kemarin? Benar-benar ganas di hari ini. Dan eliminasi yang sudah mereka dapatkan, but the fight is still continue. Vale Dilmar menjadi kota yang masih didiami oleh HKM Murderer. Kehilangan seorang Himboy di bagian awal, tapi kali ini Bigetron dipantau oleh Stalwart. Not an ideal situation, bahkan Genfos tumbang. Mencari Satar juga, oh no. Damage yang begitu besar didapatkan oleh Fearless. Dan bahkan seperti jahat sekali Stalwart, ngepoking satu knockdown, membiarkan sepertinya keadaan terjadi seperti itu. Melakukan sebuah screening karena bagian lapar juga. Low sekali seorang lapar. Hook nade sepertinya ada lapar yang knockdown dari seorang faksi juga ternyata. Di end begitu saja. Sancir mau maju ke arah bagian depan. Fearless tumbang Bigetron. Satu orang lagi. Tembakan ke arah Sancir. Low sekali. Hanya butuh satu peluru lagi untuk menumbangkan Stalwart di bagian belakang zona sana. Dan juga bagaimana dari seorang Zuxi coba melakukan screening dulu di area outer agar mereka bersih. Terlepas dari belenggu-belenggu backstep assassin yang ada di belakang. Coba screening dan mendengar mungkin suara step yang ada di depan. Bukan suara step, suara vehicle. Dan suara step pun akhirnya terdengar 1v1 situation bersama Sancir tapi gagal. Dan langsung The Cloud tiba-tiba saja datang merusak untuk steal eliminasi ke arah tim dari Bigetron. Bigetron masih stay strong dengan 3 player aktif dan dari Cloud. Mereka di atas tapi di bawah-bawah ternyata Satar juga ada kebingungan untuk ngelok kanan dan juga ngelok yang kiri, tapi memang harus diperhatikan agar mereka tahu nanti decision mana yang harus mereka eksekusi, ke Cloud kah atau ke Void Donkey kah. Tapi so far buat gue ke arah dari Cloud yang lebih enak, tiran-tirannya menutup angle beberapa ke atas. Oh, tapi Bigetron dengan satu knockdown, Pak Poy langsung seperti berani sekali. Dia maju menuju ke arah bagian Bigetron Knight untuk mendapatkan knock-in secara utuh atau melakukan push secara utuh 4 melawan 3. Genfos untuk cepat dilakukan revive, tapi Zuxi tertabrak. Oh tidak, Zuxi dapatkan knock-in karena seorang Pak Poy. What a fight dari seorang kepala suku. Sangat on point tembakannya teman-teman sekalian. Kimain juga akan mundur kah? Satar bahkan dapat potato. Ini Bigetron Knight benar-benar panas di game kali ini. Bahkan yang jagain mereka di bagian bawah ini sudah dilumat habis. Bigetron akan turun. Bigetron tahu kompon dari Void bisa saja mereka ratakan. Bahkan potato terjatuh menjadi eliminasi berikutnya. Dua terakhir Void dia akan dilumat habis oleh Bigetron Knight. Mudah saja harusnya. Zuxi maju ke bagian depan, berikan tembakan. Veksi tumbangkah? Veksi tumbang, itu dia. Dan Rizak di last man standing. Itu dia. Bigetron Knight mengkoleksi 13 eliminasi di game kita yang terakhir, Junior. Tunggu, ini decision dari poin gue agak tanda tanya sejujurnya. Lo masih ada 2 menit 20 detik sekian, lo terburu-buru untuk keluar dari compound, padahal satu player lo udah terculik sama Satar di sisi atas, di atas circle maksud gue. Kenapa nggak lo stay hold dulu di angka 1 menit mungkin? Karena beberapa pemain Bigetron tadi lakukan turun dari bukit ke arah mereka yang gimana? Ada chance untuk pemain Void Donkey bisa memberikan keadaannya ke arah Bigetron. Jujur ini jadi tanda tanya buat gue. Yang lain, Secret, HKM, dan juga DRX hanya menunggu momen-momen yang ada di atas background-nya. Tapi Genfos lalu overfokus ke area bawah, agak sedikit terlupakan awareness ke belah kiri, akhirnya membuat Milea enak mengambil sisi yang terbuka lebar, tapi akhirnya posisi Milea pun juga diketahui di sana. Dan Genfos smoke-nya akan tertutup. Zuxi mampukah? Tapi buat gua kalau Zuxi agak memaksakan ke Genfos bisa menjadi blunder yang kedua. Jadi biarkan berdua saja bersama Satar. Tinggal bagaimana fight 2 versus 3 masih possible. Dan Cloud alibi agak luput juga angle di sisi bawah Eldogi. Itu dia tim Secret Vietnam melakukan tembakan dengan sangat baik dari bagian bawah. Kimain terkena nade yang sangat signifikan. Satar juga terkena nade dari seorang Kimain. Saling tukar-menukar membuat Satar tumbang. Pak Kepala Suku Zuxi, he is the last man standing. Kimain terkena DPS dari zona. Sakit sekali, tapi masih bisa untuk melakukan reset kan? Tidak, karena GK datang. Break juga datang. Cloud Ane Esport justru yang dalam kerugian
kemungkinan paling besar. Harap-harap mendapatkan eliminasi sebelumnya dari Bigetron. Justru dia dibalikan keadaan, dan dari Bigetron harusnya revive bisa dilakukan menjadi kembali 2 player tim Secret Vietnam terus mencari di mereka letak lawan-lawan di bagian depan, terutama Milea dari Cloud Ane Esports, seorang in-game leader yang kalau makin dekat suara gerasak-gerusuk dari Proning akan terlihat. Break tidak melihat Milea, Milea tidak melakukan tembakan, Milea Didi akhirnya melakukan tembakan dan Milea dapatkan satu. Jari yang kedua, Milea melakukan tembakan, tapi Trang X1X akhirnya mendapatkan kemenangan atas Cloud Ane Esports. Please well play, mereka bisa touchdown karena late game-nya, tapi hanya saja decision atau komitmen mereka untuk melakukan fight antara Bigetron dan juga tim Secret menurut gue masih agak galau. Lo mau fokusnya ke arah mana dan juga gimana melakukan setup tim fight-nya. Tapi well play, melakukan perlawanan yang cukup baik tadi, dan dari Bigetron kali ini yang masih terus bisa berlanjut berdua dengan Satar. Zuxi akhirnya coba memberanikan diri ke arah GK, gocek-gocek kanan kiri seperti Cristiano Ronaldo. But the God is Messi. Sayang banget Zuxi, terkejut terheran-heran si borong-borong. 1v1 situation Satar, TBS-nya memang pantas bisa mendapatkan silver medal di Solo SEA Games. Dan kembali lagi Zuxi harus di revive agar mereka bisa melakukan tiki-taka seperti FC Barcelona. Bigetron berfokus terus untuk terjun bebas dan dia menjadi third party. Tapi sayang banget, Zuxi sedang diupayakan revive oleh seorang Satar. Tiba-tiba Mini 14 dan DRX iseng menyambar ke seorang atau ke tim Bigetron. Tidak melakukan fight, Satar udah turun, terpantau kah oleh Trang X1X, tapi Nate ini yang bahaya. 3, 2, 1, high toss ke bagian Satar. Satar masih bisa bertahan, ternyata jarak yang terlalu jauh tidak mengenai dari granat tersebut. Bahkan Satar enggak bisa melakukan balasan dengan tembakan. Satar melakukan tembakan dan langsung mendisiplinkan diri untuk crouching agar tidak terkena tembak dari Trang X1X. Makin maju ke arah bagian depan, Molotov dilempar juga. Trang X1X bisakah dia menang atau justru Satar? Smoke kembali lagi digunakan dan Satar lihat ketenangannya. Memang medali solo nggak pernah bohong dari orang yang satu ini. Ada healing yang sudah dilakukan. Cook sebuah net, Trang X1X bisa naik dari bagian atas. Ini tidak baik-baik saja. Ada Cook sebuah net lagi dilempar dari seorang Satar, meletup di sana tapi tidak berikan damage. Namun DBS akan digunakan oleh Satar, mengatakan bagian M4 lagi, tembakan ke bagian bawah, dan itu dia Satar. Kualitasnya tidak main-main. 7 eliminasi didapatkan untuk memperpanjang nafas hidup dari Bigetron Knight. Cerdas sekali dengan timing yang dimanfaatkan dengan maksimal dari seorang Satar. Ketika ada di PMWC Liga, bisa dengan sangat amat manis mendapatkan 2 WCD-nya, namun 2 player tertangkap dari HKN dan seorang QXZZZ. Tapi PK cukup peka bagaimana dia tahu harus melakukan refrag ke arah sisi bawah, namun sayangnya di atas. Pemain-pemain HKM kayaknya bakal diikhlaskan begitu saja. Satar nggak mencobakah mengambil sisi? Ya, maksud gue stealing eliminasi, tapi angle tertutup dalam game. Beberapa pohonan dan beberapa terrain juga dari sisi atas, jadi menunggu aja momen. Dan gue berharap PK lagi dan lagi bisa mengambil kesempatan ke arah Hyunbin QXZZZ sehingga posisi menjadi 1v1v1, dan gue yakin chance ada di tangan Satar karena high ground ada di kaki dia. Itu dia, tapi ini adalah zona ke-9 teman-teman sekalian. Akan maju ke arah bagian tengah. Kalau kalian melihat ada sebuah mobil rusak dan ada smoke di sana, agak bawah dikit, itulah titik tengah dari zona ke-9 kali ini. PK, ayo dong PK, setidaknya 1 knockdown, tapi HKM tidak bisa berbuat banyak. DRX masih punya 3 player, ayo Satar curi satu persatu. Ada sebuah fake smoke seperti akan dibangun oleh Satar ke arah bagian kiri untuk diketahui mungkin di sana, dan itu cerdas sekali. Satar bergerak ke arah bagian kanan dari smoke tersebut. Ada Nate dilempar, trajektorinya bisa kelihatan oleh DRX. Nate yang mengenai seorang Hyunbin, sayangnya tidak memberikan sebuah knockdown. 2 player bergerak beriringan dan Satar lihat, ini dia kualitas dari solo player SEA Games. Terus mengamati, Hyunbin juga sangat disiplin. QXZZ bahkan terus melakukan lemparan Nate ke arah bagian atas. Smoke, lihat, smoke Satar masih sangat baik untuk mendistraksi fokus dari tim DRX, tapi fokus DRX benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar komit 2 melawan 1. Nate akan dilempar, oh tidak, mulai majukah ke arah bagian depan, sulit sekali. 3 melawan 1, dapatkan 1 tapi tidak bisa, tetap terlalu disiplin dan 100% win rate Miramar yang dimainkan oleh DRX di hari ini. 2 game Miramar,